Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Faslun surutu sihatihi arba'atu asya'. Pasal menerangkan tentang syarat-syarat sahnya puasa, yakni ada arba'atu asya', 4 perkara. Jadi sebelum orang itu berpuasa ada syarat yang harus dipenuhi seseorang. Apa dia syarat? Syarat adalah sesuatu yang dengannya menyebabkan amal ibadah sah, tetapi dia bukan bahagian daripada ibadah tersebut. Ya, beda dengan rukun. Kalau rukun itu bahagian daripada ibadah tersebut. Artinya sebelum masuk ke ibadah tersebut, ya ada syaratnya. Tapi setelah masuk, ya ada rukunnya. Nah, rukun itu berada dalam ibadah tersebut. Kalau syarat itu sebelumnya. Ada 4 perkara. Yang pertama Islamun. Ya, hendaknya orang tadi orang Islam. Kalau yasih minal kafir bi'anwa'i, tak sah puasanya orang yang dianya tidak Islam. Ya, artinya tak diterima. Karena kekafiran itu satu paket, ya. Ketika dianya kafir, tidak beriman kepada Allah, ya, dia tidak memiliki akses untuk beribadah kepada Allah, karena dia tadi sudah kafir. Wa aqlun, dan dianya harus berakal. Wala yasih minal majnun, tak sah puasanya bagi orang yang gila. Ya. Yang berakal ini maksudnya orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Kalau orang gila kan tak bisa membedakan baik dan buruk tuh. Ya, makanya menyurinya, tinggalkan sholatnya, tak puasanya itu tidak dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Ketika dia sudah gila, tak putus sudah. Tak ada lagi dihitung setelah itu berdosa atau tidaknya. Jadi seolah-olahnya di orang tadi itu pas gilanya, seolah-olahnya itu orang tadi meninggal dunia. Artinya putus semuanya, kewajibannya putus. Ketika dia beriman, ketika dia gila, maka keimanannya akan terus berlanjut. Ya, kecuali nanti misalnya dia sehat lagi, baru dihukum lagi hukuman setelahnya. Maka kita jangan merasa lebih mulia daripada orang gila. Ya, dengan orang jalan karu-karuan, ya, lebih mulia dia daripada kita. Kalau dia tak berpuasa tak berdosa. Kalau kita tak berpuasa, kita yang berdosa. Wa naqa'un min haidin nahwi haidin, ya. Dan bersih daripada seumpama haid, selesai masa haidnya atau nifasnya. Tak sah puasanya orang yang haid, bahkan haram bagi keduanya, orang yang haid dan nifas. Haramnya apa? Al-imsak biniyati litalabbusi bil ibadatil fasidati. Ya, karena dianya menahan tadi, menyerupai dirinya seolah-olahnya beribadah kepada Allah. Adalah aku juga lah ikut puasa lah juga katanya. Ya, sama dengan orang. Maka dia telah berdosa. Kenapa? Karena dia telah melakukan ibadah yang rusak, tidak diterima oleh Allah. Yang selanjutnya wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum, dan dianya mengetahui waktu
waktu ya qabilan lisaum yang bisa ataupun yang diterima waktu tersebut untuk berpuasa. Ya ini termasuk daripada puasa sunnah juga ya. Maka tidak boleh seperti alaysa milal yahrum semua yaumul aid, tak boleh puasa pada hari Idul Fitri wa ayyamut tasyrik, hari tasyrik ya, wa yaumut syaki bila sababin, dan hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nasu bil halalat la yushbiha ahadun ya. Ataupun ragu-ragu ini sudah malam yang ke hari yang ke-30 masuk puasa atau tidak ya. Tapi kalau ini sudah agak susah karena ada MUI ya sudah yang mengetahui masuk atau tidaknya sidang sepatu. Yang sering itu mungkin hari Aid lah, hari puasa, hari raya itu tidak diperbolehkan berpuasa pada hari itu. Faslun ya, habis sudah, itulah empat perkara. Islam berakal, suci daripada haid ya, selesai daripada masa haidnya, dan juga dianya mengetahui waktu masuk puasa. Faslun surutu wujubi khamsatu asya, Islam wa taklifu wa taqatun wa sihhatun wa iqamah. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajib ya. Artinya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, yang dengannya itu diberikan pahala dan kalau dikerjakan ditinggalkan mendapat dosa. Ini syarat-syarat wajibnya. Artinya ketika syarat ini berada pada diri seseorang, wajib baginya berpuasa. Kalau tadi syarat sahnya, nah diterima atau tidak puasanya nih? Ada 4 tadi. Tapi kalau kewajibannya ya ada 5. Pertama, Islamun, orangnya Islam. Wa taklifun, dan orangnya taklif ya. Taklif ini artinya mukallaf, dibebani daripada hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, sama mubah. Dengan catatan orang tadi telah berakal dan juga telah mumayyiz. Berakal tadi ya, orang yang balik, berakal, dan mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan mana yang betul, mana yang salah. Ulama menjelaskan bahwa orang yang mumayyiz itu salah satunya ciri-cirinya dia dapat membasuh beraknya dengan sendirinya ya. Ada juga yang mengatakan bisa makan sendirinya. Di lain itu juga dia harus balik ini dalam arti kata telah mimpi basah ataupun haid ataupun telah nyampe umurnya 15 tahun, maka orang tersebut telah taklif, yakni dibebani daripada hukum-hukum yang 5 tadi ya. Kalau orang gila kan tak ada taklif, itu tidak diberikan kebebanan bagi diri karena dianya tidak bisa membedakan baik dan buruk. Wa itaqatun, dan orangnya mampu ya. Hendaknya orang yang berpuasa itu hissan wa syar'an, secara hissi ya, secara jasmani, wa syar'an, dan secara syarat. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara jasmaninya karena mungkin sudah tua, tak wajib hukumnya ya. Au maradin, atau seperti orang yang sakit layur jabir ya, yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, ini sudah diponisi bakal meninggal dunia. Tak tahulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sakitnya berkepanjangan ya. Maka orang tersebut juga tidak diwajibkan berpuasa. Atau secara syarak dilarang oleh agama, seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Tidak mampunya kenapa? Karena dia dilarang oleh agama. Wasihatun, dan orang yang sehat ya. Orang yang sehat diwajibkan untuk berpuasa dengan catatan puasa sakitnya itu pada siang harinya. Contoh misalnya orang ini malamnya sakit nih, sakit mah atau sakit demam, apa sakit gigi misalnya.
Nah, ketika siang malam harinya dia sakit, tidak boleh langsung meninggalkan niat berpuasa besok. Kenapa? Karena bisa saja kemungkinan subuh dia sembuh atau siangnya dia sembuh. Ada orang yang punya penyakit emah. Emah ini sering kambuh, tapi kata orang kalau puasa itu malah menghilangkan penyakit emah ya. Orang ini puasa misalnya, dia dalam keadaan mah kronis misalnya. Kalau dia puasa pasti akan sakit perut. Maka malam harinya dia tidak diperbolehkan dulu meninggalkan niatnya. Ya, tetap berniat malam harinya, siangnya kalau memang mahnya kambuh baru boleh membatalkan puasa. Ya, harus dia niat dulu malamnya. Kalau yang tadi sakitnya tak dapat lagi diharapkan sembuh. Kalau ini sakitnya bakal sembuh, tak mengapa juga ya. Nah, kalau yang tadi orang yang tak mampu itu salah satunya kalau dia sakitnya parah betul. Nah, yang ini yang sehat ini tidak wajib bagi orang yang sakit walaupun sakitnya bakal sembuh nanti untuk berpuasa ya. Tapi tetap nanti dibayar puasanya ataupun nanti dibayar fidyah bagi ya orang tua yang tak mampu tadi. Wa iqamatun, orang yang mukim bertempat tinggal ya. Fala yajibu 'alal musafir sabran tawilan mubahan ya. Maka tidak wajib bagi orang yang musafir safarnya yang tawilan yang jauh, misalnya dia musafir ke Jambi ya, perjalanan jauh. Maka ketika dia tak mampu untuk berpuasa karena mungkin panasnya terik matahari, pas bola berhenti sebelah kanan tuh orang jual es tebu ya, boleh dia berbuka ya. Tapi catatannya perjalanannya yang mubah ya. Kalau ke Jambi nak cuci mata dengan cewek tak boleh berarti buka ya. Atau misalnya melakukan kemaksiatan tidak boleh. Tapi kalau cuma untuk belanja kan belanja boleh. Ataupun cuma sekedar jalan-jalan ke Gentala ya. Lebih-lebih lagi kalau yang disunnahkan seperti silaturahim dan sebagainya. Tapi rugi kita kalau membatalkan puasa, karena puasa ini ya tak akan bisa digantikan kata Rasulullah SAW ya, walaupun dianya puasa kulla dahar di sepanjang tahun ya. Satu hari yang dia berbuka tanpa ada uzur, lantas dianya nak menggantikan pahalanya tadi dengan berpuasa 1 tahun penuh ya, maka tak akan bisa menggantikan pahala 1 hari yang terlewat daripada puasa tadi dengan 1 tahun dia berpuasa. Maka dipersiapkan betul kalau bisa, jangan tadi keberat betul. Kalau bisa ditahan kerjanya ya, sore aja misalnya, kira-kira jangan terbuka ya, rugi kita. Kita kalau salat dulu nak mikirkan hatam Quran 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Puasa kita cukup aja, sudah syukur betul kita, sak pahalanya ya. Cukup aja puasa kita ini ya. Jangankan nahankan puasa pun tak cukup kata kawan. Dia ngejar pahala sunnahnya sehingga pahala yang wajib ketinggalan ya. Maka sebenarnya amalan yang paling besar itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, bukan puasa sunnah ya. Kenapa puasa pahala sunnah itu kadang-kadang dibesak-besarkan? Kenapa? Karena kadang-kadang rahmat Allah itu kita tidak tahu bentuknya dari mana. Mungkin dari kebaikan yang sedikit kita masukkan dalam surga. Tapi kalau kita ngomong masalah pahalanya, lebih besar pahalanya kewajiban kepada Allah, seperti belajar menuntut ilmu ya. Bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu, terus puasa ya.
Puasa yang diberikan pahala Allah banyak sekali ya keutamaannya. Nah, itu harus mukim. Mukim ini artinya dianya bertempat tinggal. Mukim itu misalnya kalau kita berjalan suatu daerah, lantas kita itu dari lahir tadi ya, masalah mubah yang berjalan mubah tadi. Nah ini sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Tentu pasal lagi ya. Faslun arkanhu salah satu asya, ya pasal menerangkan rukun-rukunnya sholat ada puasa ada di 3. Nah ini artinya rukunnya tadi ini sesuatu yang mesti ada dalam pola puasa. Kalau syarat tadi sebelumnya kita kerjakan, tapi kalau rukun ketika kita mengerjakan puasa. Yang pertama niyatun lailan likulli yawmin fil faradi. Niat puasa pada tiap-tiap malam fil faradi ketika puasa fardu. Niat ia menjadi salah satu kesahan puasa seseorang, yakni ketika dianya berpuasa itu hendaknya memasangkan niatnya pada malam harinya. Artinya waktu dianya puasa fardu ini, puasa Ramadan, puasa mengkodok puasa nadar, ya. Maka malam harinya dia harus berniat dulu, saatnya aku berpuasa esok hari, ya, untuk menunaikan kewajibanku bulan suci Ramadan, fardu atasku karena Allah Ta'ala di dalam hatinya. Awal itu sauma wadin, yaitu hukumnya sunnah yang betul itu dalam hati kita. Saja aku berpuasa esok hari, ya. Dari tenggelamnya matahari maghrib nih masuk sholat azan, langsung pasang niat itu tidak apa-apa. Jangan nunggu mak terawih dulu. Ya kalau kita nunggu terawih mungkin kadang lupa atau tidak pergi terawih kita. Pokoknya kalau sudah masuk waktu maghrib mulailah baca niat puasa. Kenapa? Kalau buat niat ini ditinggalkan maka dianya ya akan berpengaruh bagi ya puasanya besok, ya ini tidak akan sah, bahaya ya. Kecuali puasa sunnah kalau pagi dia belum makan, maka ketika jam 8 dia niat nak puasa, maka sah saja puasanya, ya, sah saja puasanya. Tapi kalau puasa wajib itu malam harinya harus dianya berniat. Dan kita dianjurkan juga ya untuk wanti-wanti ya, sering ulama itu mengajarkan pada malamnya pertama itu hendaknya kita bertaklid kepada Imam Malik ya untuk berpuasa seluruh daripada bulan suci Ramadan. Karena Imam Syafi'i itu hanya mensahkan niat yang satu malamnya berniat untuk besok, satu malamnya untuk besok, satu malam untuk besok. Artinya kalau 29 hari, 29 kali kita berniat malamnya. Tapi kalau Imam Malik itu cukup satu malam yang pertama untuk seluruh daripada bulan suci Ramadan. Tapi ini sebagai ikhtiyat, hati-hati kita, cadangan kita. Ya makanya pertama malam pertama niat aku berpuasa besok hari, qadar subhanahu wa ta'ala. Baru niat yang kedua saja aku berpuasa satu bulan suci Ramadan, ya qadar itu karena Allah Ta'ala. Bila-bila malam kita lupa membaca niat, karena malam tiap malam ini kita harus berniat. Bila-bila kita lupa, maka kita taklid ke Imam Malik saja, bertaklid kepada Imam Malik, ya. Nah, maka niatnya tadi mencukupi dengan niat yang kedua kita pakai tadi. Ya sehingga besoknya tetap bisa kita berpuasa. Bahaya ya puasa ini kalau ditinggalkan niatnya. Mana kita kalau tak ada puasa pun wajib juga kita menahan lapar tadi, karena memuliakan orang yang berpuasa. Sama aja ya, mendingan kalau kita puasa tanpa ada udzur, ya wajib kita menahan puasa kita tadi itu, makan kita, karena memuliakan daripada orang yang berpuasa dan kewajiban kita daripada berpuasa. Beda misalnya kita ada udzur, seperti sakit misalnya,
ya, ataupun musafir. Yang selanjutnya watarku mufsirin dzakiran mukhtaran jahilin ma'dzurin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Dzakiran, hal keadaannya orang ingat, dia membatalkan puasa, makan minum, ya, masuk daripada rongga-rongga kita, dia melakukan intim, ya, masuknya hasapan dan seterusnya. Nah, tapi dengan catatan dzakiran, orang yang ingat. Kalau misalnya dia lupa minum 2 gelas, 3 gelas, baru dia ingat, berarti rezeki dia, ya, tak batal puasanya. Nah, lalu ghairu jahilin, ya, ghairu jahilin, orang yang tidak jahil, artinya dia tahu, dia tidak bukan orang yang jahil, tidak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Kamu kayak pula ya kalau gitu ya. Ya, jahilin, atau mungkin jahil di sini dimaksud tuh orang mungkin jauh dengan ulama, tak ada yang mengajarkan bahwa itu membatalkan puasa misalnya. Ya, nah, jadi itu kayak kentut dalam air itu batal puasa lo, karena masuk ke dalam lagi. Terus ketika kita memutuskan, ketika kita BAB itu memutuskan, ya, kotoran kita nih, mohon maaf, kotoran kita nih itu kalau masuk sebahagian ke dalamnya batal juga puasa kita tuh. Makanya harus pas BAB pada puasa Ramadan tuh pas sakitnya perut, jadi pas dia keluar tuh putusnya itu putus sendiri, dan kita yang memutuskan. Kalau kita yang memutuskan batal puasa kita, ya, karena masuk lagi ke dalam sebahagian. Makanya wanti-wanti yang kalau bisa BAB itu malam atau waktu subuhnya, ya, malam atau waktu subuhnya, jangan sampai tengah hari. Ma'dzurin, ya, mukhtaron, dzakiran, mukhtaron dulu tadi ya. Mukhtaron itu artinya orang yang memiliki kemampuan untuk memilih, artinya tak dipaksa. Jadi kalau ada orang misalnya kau makan nih pisang nih, aku lu tak kau makan, ku bunuh. Kau tak mengapa kita makan tadi pisang. Kenapa? Karena tidak bisa memilih. Mukhtaron, orang yang dapat memilih. Kalau kita misalnya memilih untuk tidak makan, kita bakal bunuh. Makan pisang tadi, ya, hukumnya tidak membatalkan karena kita dipaksa sama orang lain. Jahilin ma'dzurin, ya, baru wasaimun, dan orang yang berpuasa. Itulah syarat atau itulah daripada rukun-rukun puasa. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini dapat difahami, mempersiapkan daripada kita berpuasa nanti di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.